Yang pertama brosur halaman 2 di Quran surat At-Taubah 122 dan 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran surat At-Taubah ayat 123. Dan firman-Nya, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Quran surat At-Taubah ayat 29. Pertanyaan, kita sering mendengar bahwa orang kafir yang harus diperangi adalah orang kafir yang memusuhi orang Islam. Bagaimana bentuk orang kafir memusuhi itu? Apakah secara fisik, yakni mengajak perang, atau secara akhlak, yakni dengan berusaha merusak akhlak orang Islam, misalnya dengan membuka jalan kemaksiatan? Dan bila terjadi yang demikian, bagaimana cara memerangi mereka? Kemudian bagaimana mengimplementasikan kedua ayat tersebut, karena banyak yang mensalah tafsirkan sehingga terjadi tindakan-tindakan seperti kekerasan atau terorisme, Ustaz. Jadi untuk memahami ini sering digunakan oleh orang-orang anti-Islam, seolah-olah Islam itu disebarkan dengan kekerasan, memerangi dan sebagainya, tapi nggak melihat bahwa orang kafir itu memang ada dua. Ada orang kafir harbi, orang kafir yang harus diperangi, dan ada orang kafir zimmi, orang kafir yang harus dilindungi. Nah, kalau ini perintah ayat ini adalah terhadap orang-orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi umat Islam, memusuhi. Ketika umat Islam dalam keadaan lemah, sampai Nabi kan dan para sahabat-sahabatnya diusir dari Mekah ke Madinah. Tidak ada perlawanan karena memang lemah. Jumlahnya masih dikit, di samping itu belum ada perintah perang. Ya, dan dengan kekerasan, merangi fisik betul. Nabi itu diancam mau dibunuh malah. Dikepung rumahnya mau dibunuh. Dan banyak sahabat-sahabat yang diperangi karena masuk Islam, ya. Tapi ketika di Mekah memang belum ada perintah untuk melawan. Nah, hijrah ke Madinah, di Madinah disambut oleh penduduk Madinah dengan sukaria, dengan gembira. Maka sampai kota Madinah disebut Madinatun Nabi, kotanya Nabi. Boleh dibilang seluruh penduduk Madinah menerima kedatangan Nabi dan kaum Muhajirin, menerima Islam. Kecuali orang-orang munafik, sebagian kecil saja. Nah, dari situ akhirnya dakwah dikembangkan. Karena memang Nabi ditugasi oleh Allah menerima Al-Quran itu disebarkan kafatal linnas, kepada seluruh umat manusia. Bukan Quran diterima untuk diri sendiri, sebarkan sebenarnya. Ketika di Mekah banyak hambatan, rintangan sampai diperangi, dibunuh, banyak sahabat-sahabat yang meninggal. Nah, ketika di Madinah umat Islam mulai kuat, syariat Islam bisa ditegakkan, dakwah terus dilancarkan. Maka kalau di Madinah, kalau di Mekah dulu dakwah dihalang-halangi, diperangi, dimusuhi, tidak ada pembalasan, tidak membalas, memang belum ada perintah. Ya, baru setelah ada perjanjian Hudaybiyah itu kan, tidak perang serang menyerang selama 10 tahun. Itu dimanfaatkan betul oleh Nabi untuk menyusun kekuatan untuk mendakwahkan Islam. Tidak ada gangguan. Setelah umat Islam kuat, dakwah terus dilancarkan. Maka siapa yang menghadang, menghalang-halangi, merintangi jalannya dakwah, angkat pedang, perangi maksudnya.
Nah ini maka itu orang-orang kafir yang diperintah untuk memerangi itu orang kafir yang menghalangi dakwah. Menghalang-halangi dakwah diperangi. Ya, karena dakwah ini diperintahkan oleh Allah. Nyebarkan Al-Quran kepada seluruh umat manusia ini perintah Allah. Bukan berarti dipaksa untuk masuk Islam, tidak. Kalau kamu tidak masuk Islam tidak apa-apa, tapi jangan mengganggu, jangan menghalang-halangi. Ya. Allah sudah mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk meluk agama Islam itu. Karena sudah jelas jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Al-haqqu mir rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Siapa mau iman silahkan iman, siapa mau kafir silahkan kafir. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan Muhammad, apakah kamu beriman kepada Al-Quran atau kamu tidak beriman? Tidak beriman boleh, tidak dipaksa harus menjadi orang yang beriman. Tetapi kalau kamu tidak mengimani, jangan menghalang-halangi dakwah penyebaran Al-Quran, jangan menghalang-halangi orang yang mau beriman. Jangan dihalang-halangi. Nah, ini orang kafir yang disuruh memerangi ini, orang yang menghalang-halangi. Orang yang memerangi umat Islam, orang yang menghalang-halangi tersiarnya, lancarnya dakwah Islam, itu yang menghalang-halangi, maka harus diperangi. Ya. Dan diterangkan di situ keras, ya, berusaha keras untuk mengumpulkan pasukan akan dikirim untuk, ya, bukan ini ya, hendaklah mereka menemui kekerasan daripada kamu. Dakwah itu dengan lembut, tapi kalau orang menghalang-halangi jangan dikira umat Islam takut seperti dulu belum pernah ada perintah perang kok. Setelah ada perintah ini jangan dikira takut. Ya. Maka siapa menghalang-halangi dakwah perangi. Tidak menerima tidak apa-apa, tapi jangan menghalangi. Nah, gitulah. Nah, sekarang yang menghalangi dakwah itu malah orang Islam sekarang. Dakwah di mana-mana dilancarkan tuh yang menghalang-halangi orang Islam. Apa mau diperangi? Orang Islam dia. Nah, inilah yang saya tanyakan ya. Jadi yang dimaksud itu yang harus diperangi itu orang kafir harbi, orang kafir yang memang orang kafir yang dinyatakan musuh perang yang harus diperangi. Kalau orang kafir dhimmi nggak boleh. Orang kafir yang taat dalam pemerintahan Islam, dia tidak mengganggu, dia tidak menghalang-halangi, dia tidak merintangi dakwah, dia kafir dengan mengamalkan kekafirannya sendiri tanpa mengganggu orang Islam melaksanakan Islamnya, lakum dinukum waliyadin. Islam itu sangat toleran, ya, sangat toleransi Islam itu. Hakimu agamamu, kamu kafir ya silahkan kafir. Ya. Kamu hidup di negeri yang berjalan syariat Islam, kalau kamu orang kafir hidup di negeri Islam itu harus bayar pajak. Ya. Karena kamu memakai aturan memakai hidup di negeri Islam, ya. Dilindungi oleh Islam, maka kamu bayar pajak. Kalau orang Islam enggak ada pajak. Orang Islam hidup di negeri Islam tidak ada pajak. Adanya apa? Zakat, orang Islam wajib zakat. Kalau orang kafir kan tidak wajib zakat, wong zakat itu rukun Islam. Ya, yang diwajibkan orang Islam. Nah, orang kafir hidup dalam pemerintahan Islam wajib pajak dia. Nah, dia pakai listrik, kayak air, ya itu dah di pemerintahan Islam. Nah, dia harus pajak kepada negara. Nah, itulah maksudnya. Kalau mereka melakukan kekafirannya, enggak masalah dia orang kafir kok. Asal jangan mengganggu orang Islam, jangan menghalang-halangi dakwah, jangan mengganggu orang Islam melaksanakan syariat Islamnya.